Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Setelah menikmati puji-pujian, kita siap mempelajari firman Tuhan. Amin, saudara. Baik. Sungguh lagu-lagu yang indah yang kita nyanyikan. Umat Tuhan adalah umat yang bernyanyi. Karena ketika kita diselamatkan ada puji-pujian yang meluap dari hati kita. Saya masih ingat waktu saya diselamatkan sekitar umur 13 tahunan lah begitu kira-kira ya. Dan waktu itu saya di Tabernacle di Amerika, dan di situ saya diperkenalkan dengan lagu-lagu himne yang luar biasa yang seperti kita nyanyikan ini. Dan saya menyanyi dengan sepenuh hati. Ya, padahal waktu itu saya masih masa-masa puber, ya, suara masih berubah-ubah begitu. Jadi biasanya kalau remaja puber kan suaranya nggak jelas gitu ya, dan pada bingung-bingung gitu mau suaranya bagaimana. Dan saya nggak pernah dilatih menyanyi waktu itu. Tapi saya nyanyi aja. Setelah saya kilas balik, banyak sumbangnya kayaknya waktu itu. Karena saya nyanyi gitu, terus orang yang belakang kayak ngeliat ke belakang gitu. Kenapa dia lihat saya gitu ya? Tapi nggak apa-apa, saya menyanyi saja. Ya, lama-lama ya tambah bagus sedikit-sedikit. Tadi saya melihat paduan suara kita sangat indah lagi dinyanyikan, tapi yang lakinya kurang firepower, saudara. Nah ini ya, yang ibu-ibu sebagian saya lihat ada yang ikut sopran, alto. Yang bapak-bapak nih yang suaranya ngebas gitu, ini perlu ya di tenor dan di bassnya gitu. Ini tantangan bagi kaum bapak juga. Oke, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melanjutkan firman Tuhan. Pembahasan firman Tuhan dari Injil Matius. Coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-18. Matius pasal 18. Kita sudah jauh melewati titik paruh di dalam Injil Matius, karena Matius ada 28 pasal. Separuhnya itu kira-kira 14 pasal, tapi kita sudah masuk ke pasal yang ke-18. Dan hari ini kita ingin membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan kalau sudah dapat, saya ajak kita baca silih berganti. Saya akan mulai ayat 1, jemaat sekalian ayat 2, demikian sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan Matius 18 berbunyi demikian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, dengan hati yang penuh sukacita kami datang karena pada hari Minggu ini, hari yang Engkau berikan kepada kami sebagai berkat,
Karena pada hari ini kami dapat berjemaat Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama. Kami dapat mendekatkan diri kepadamu. Kami untuk sesaat meninggalkan pemikiran-pemikiran duniawi, kekhawatiran kami. Untuk berfokus kepada memuji Engkau. Dan juga untuk diajar, diisi oleh firman. Dan Tuhan, kami meminta agar sungguh Roh-Mu yang akan berkuasa dalam setiap hati pada saat ini. Sehingga kami terpusat kepada pengajaran-Mu. Dan kami dapat memahaminya untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini suatu insiden di mana murid-murid Yesus datang kembali kepada Tuhan kita dengan suatu pertanyaan. Dan kadang-kadang murid-murid datang kepada Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang baik atau dengan suatu permintaan yang baik. Ada insiden-insiden seperti itu. Misalnya, pernah suatu kali murid-murid kita melihat Tuhan kita berdoa begitu serius. Sehingga mereka datang dan berkata, Tuhan ajarilah kami berdoa. Rupanya mereka melihat hidup doa Tuhan Yesus begitu luar biasa. Di kesempatan lain, ketika Tuhan Yesus selesai mengajarkan tentang bait suci dan berkata bahwa suatu saat akan datang, bahwa tidak ada satu batu pun yang tertinggal di atas batu yang lain, dan mereka datang dengan satu pertanyaan, Tuhan kasih tahu kami, kapan akhir dunia ini, kapan kedatangan-Mu kembali. Jadi ada saat-saatnya di mana mereka datang dengan pertanyaan yang baik, dengan permintaan yang baik. Tapi yang kali ini, saudara yang kasih Tuhan, yang kita baca ini, mereka tidak datang dengan suatu motivasi yang baik. Ya, mereka tidak datang dengan suatu pertanyaan yang didasari oleh teologi yang baik. Mereka berkata, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Dan mereka bukan menanyakan pertanyaan ini dengan suatu keinginan tahuan teologis gitu. Tuhan, apa sih prinsipnya menjadi yang besar dalam kerajaan? Bukan. Kalau kita membaca di paralelnya di Markus pasal 9, motivasi dari pertanyaan ini menurut Markus pasal 9 adalah dalam perjalanan mereka habis bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka habis gontok-gontokan, mereka habis saling bersaing. Dan mereka masih belum bisa melepaskan pikiran mereka dari pemahaman bahwa Yesus segera akan menjadi raja pada waktu itu, dan barangkali mereka sedang berebutan siapa yang bakal jadi Perdana Menteri, saudara. Ya. Barangkali mereka sedang berebutan mengenai siapa yang akan mendapatkan kepercayaan terbesar dalam kerajaan Tuhan Yesus. Sehingga mereka berantem tentang hal itu. Tetapi kita tentu tidak perlu kaget tentang hal ini, karena manusia sering begitu. Siapa di sini yang tidak pernah berantem atau memperjuangkan dirinya yang paling hebat gitu? Siapapun yang hidup di keluarga yang punya beberapa orang saudara, saya yakin, ya, saya saja dengan adik saya waktu masih kecil pasti berantem, oh siapa yang lebih ini, siapa yang lebih ini. Ya. Saya melihat juga anak-anak saya kadang-kadang siapa yang lebih ini, siapa yang lebih ini, dan sebagainya kan. Dari anak kecil kita sudah seperti itu. Ya. Dan murid-murid waktu itu sedang berantem, siapa yang paling besar dalam kerajaan sorga. Tapi saudara yang Tuhan, yang indah adalah bahwa dengan apapun, dengan motivasi yang salah pun ketika seorang datang kepada Tuhan itu lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Dan Tuhan memakai kesempatan itu untuk mengajar murid-muridnya tentang prinsip-prinsip rohani yang luar biasa. Dan dia menggunakan sebagai alat peraga, sebagai suatu prinsip seorang anak kecil. Dan itu akan menjadi pelajaran kita pada hari ini. Itu ada prinsip-prinsip rohani apa yang Tuhan ajarkan berkaitan dengan seorang anak kecil. Yang penting bagi kita untuk kita pelajari. Ada prinsip-prinsip di sini. Tuhan mengambil seorang anak kecil, katanya, menempatkannya di tengah-tengah murid-muridnya, dan kemudian Tuhan mengajar di situ. Nah, apa yang Tuhan ajarkan, kita mau pelajari juga hari ini. Apa itu? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan pentingnya untuk menjadi seperti seorang anak kecil. Pentingnya untuk menjadi seperti seorang anak kecil. Dan ada dua kepentingan yang Tuhan ajarkan di sini. Yang pertama, penting untuk menjadi seperti seorang anak kecil, satu, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini adalah hal yang Tuhan tekankan dulu, dan ini bukan jawaban yang tadinya diantisipasi oleh murid-muridnya. Karena kalau kita lihat ayat 1, mereka bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Tapi Tuhan tidak segera menjawab itu. Tuhan di ayat 2 katanya memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, ayat 3, aku berkata kepadamu. Nah, kalau di bahasa aslinya aku berkata kepadamu,
Verily I said unto you. Ya, dengan sungguh-sungguh aku berkata kepadamu. Setiap kali Tuhan Yesus mengatakan demikian, kita harus memperhatikan di sini. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan ingin menekankan terlebih dahulu, jangankan bicara mengenai siapa yang paling besar, pastikan dulu kamu masuk atau tidak. Kamu sudah masuk belum? Gitu. Kamu sekarang sedang berantem mengenai siapa yang terbesar, tetapi apakah kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga? Jadi sebelum bicara soal yang terbesar dalam kerajaan sorga, pastikan diri kamu masuk ke dalam kerajaan sorga itu. Dan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, Tuhan bilang, kamu harus menjadi seperti anak kecil ini. Menjadi seperti anak kecil ini. Apa maksudnya itu, saudara? Sebenarnya ini sangat paralel dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Yohanes pasal 3. Waktu Nikodemus malam-malam datang kepada Tuhan Yesus. Dan Nikodemus seorang guru Israel yang sudah tua, sudah jenggotan mungkin. Karena orang Yahudi banyak berjenggot. Kan? Dan dia datang kepada Tuhan kita. Dan Tuhan kita langsung straight to the point. Walaupun Nikodemus muter-muter. Mungkin dia nggak tahu mau tanya apa sama Tuhan. Dia hanya bilang, oh Rabi, engkau adalah guru yang baik. Macam dia mau muter-muter basa-basi. Tuhan Yesus langsung tekan. Dia bilang, kecuali kamu dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Kalau kamu tidak lahir kembali, kalau kamu tidak lahir baru, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Dan itu paralel dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Kalau kamu tidak menjadi seperti seorang anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, ketika seseorang dilahirkan, dia menjadi apa? Dia menjadi seorang anak. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berkata di sini, kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena ketika seseorang dilahirkan kembali, dia menjadi anak. Dia menjadi anak Allah. Dan apa kualitas dari menjadi anak di sini yang Tuhan Yesus ingin tekankan? Kita tidak boleh menebak-nebak. Tetapi firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita bagaimana caranya untuk tadi lahir kembali dan menjadi anak ini. Kalau kita baca terus tadi di ayatnya yang ke-6, anak seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Ayat 6 dikatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini, kemudian ada penjelas di situ. Anak-anak kecil ini yang apa katanya? Percaya kepadaku. Jadi anak kecil yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan sembarang anak. Tetapi anak yang percaya kepadaku. Anak yang percaya kepadaku. Dan kalau kita kembali lagi ke ayat yang ketiga, ada kata-kata apa di situ? Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Jadi, untuk menjadi seperti anak kecil yang Tuhan Yesus maksudkan, apa sih yang Tuhan Yesus maksudkan dengan anak kecil ini? Kalau kita gabungkan semua yang Tuhan Yesus katakan di Yohanes pasal 3, bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Oke, dilahirkan kembali. Berarti menjadi seorang anak. Ketika kita lahir, kita menjadi seorang anak. Anak yang seperti apa yang dimaksud Tuhan Yesus? Anak yang bertobat dan percaya. Bertobat dan percaya inilah yang akhirnya respon manusia yang Tuhan tuntut agar ia melahir barukan seseorang. Dan ketika Tuhan melahir barukan seseorang, melahirkan kembali seseorang ke dalam keluarga Allah, maka ia mendapatkan keselamatan, barulah ia bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa demikian, saudara kasih Tuhan? Karena dalam hubungan dengan keselamatan, kita semua lahir di keluarga yang salah. Coba Anda pikirkan ini. Kita semua lahir di keluarga yang salah. Mungkin Anda berkata, saya lahir di keluarga saya. Saya lahir, saya punya bapak, saya punya ibu. Dan mungkin Anda berkata, kadang-kadang keluarga tertentu itu punya privilege tertentu.
Kalau misalnya di zaman monarki dulu, kalau Anda ingin jadi raja, Anda harus lahir di mana? Di keluarga raja. Kalau Anda anak raja, ya Anda ada kans untuk naik jadi raja suatu hari. Tapi misalnya Anda lahir di keluarga biasa, rakyat biasa, petani atau apa gitu. Terus Anda bilang, saya mau jadi raja. Oh, kamu salah lahir kalau begitu. Gitu kan? Salah lahir, ini salahnya kamu. Gitu. Salah lahir, mestinya kamu lahir di keluarga raja, maka kamu bisa jadi raja. Kamu lahirnya di keluarga petani, ya nggak bisa jadi raja. Tapi saudara kasih Tuhan, dalam hal keselamatan, kita semua lahir di keluarga yang salah. Mengapa? Ya. Karena kita lahir dari keturunan Adam. Ya. Kita semua ini adalah keturunan Adam. Dan ternyata, saudara kasih Tuhan, manusia bukan hanya mewarisi DNA. Kalau ratusan tahun yang lalu, manusia belum tahu DNA. Tapi manusia bisa lihat, oh ternyata seorang anak itu pasti agak ada mirip dengan bapaknya, dengan ibunya. Ya. Wajahnya agak mirip, ya mungkin rambutnya mirip, bodinya agak mirip. Nah, waktu itu manusia belum tahu namanya DNA. Ada gen dan lain sebagainya. Belakangan ilmu pengetahuan memberitahu kita, menjelaskan bahwa semua faktor-faktor herediter ini diturunkan melalui DNA. Tetapi, Alkitab sudah kasih tahu kita sesuatu yang sains tidak bisa tahu. Itu bahwa selain ada faktor penurunan sifat-sifat fisik, ada penurunan rohani juga. Ada penurunan rohani. Dan ketika kita lahir, siapapun yang lahir dari Adam, karena Adam jatuh ke dalam dosa, siapapun yang lahir dari dia dan keturunannya dan seterusnya, sudah mewarisi sifat orang berdosa dan posisi orang berdosa. Sehingga, makanya dikatakan kita semua sebenarnya dalam hal keselamatan, sudah lahir di keluarga yang salah. Kita adalah orang yang harus binasa. Dan ini muncul. Ini muncul dalam hidup kita ternyata benar. Ternyata kita semua berdosa. Ternyata kita semua melakukan persis yang Adam lakukan. Dan lebih parah. Karena dosa itu berbuah dalam kehidupan kita. Kita memberontak kepada Tuhan. Manusia melakukannya. Tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus justru datang untuk menyelesaikan masalah ini. Dan dia menawarkan bahwa, oke, saya akan menyelesaikan dosamu. Aku datang untuk itu. Dan dia sudah berkali-kali katakan kepada murid-muridnya yang mereka tidak begitu tanggap bahwa anak manusia akan diserahkan. Anak manusia akan dibunuh. Dan akan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelesaikan dosa manusia. Karena pelanggaran yang sudah dilakukan harus dibayar. Yesus Kristus bayar itu. Tapi saudara kasih Tuhan, itu saja belum cukup. Ya. Itu saja belum cukup. Pembayaran atas dosa belum cukup. Oleh karena itu, Yesus tidak boleh hanya mati saja. Supaya bisa ada keselamatan, dia harus bangkit kembali. Yesus Kristus mati untuk menanggung dosa. Namun dia harus bangkit kembali. Kenapa? Karena ketika dia bangkit kembali itulah, baru dia bisa berdiri di hadapan Allah Bapa dan berkata, melalui akulah semua orang ini bisa diselamatkan. Karena melalui Yesuslah kita lalu diadopsi ke dalam keluarga Allah. Kita dimasukkan ke dalam keluarga Allah. Kita dipindahkan masuk menjadi anak Allah. Dan kita diberikan DNA rohani yang baru, bahwa kamu sekarang adalah anak Allah. Dan ini yang Yesus maksudkan. Bahwa kamu harus menjadi seperti anak kecil. Anak kecil yang bertobat dan percaya kepadanya. Sehingga dosanya diselesaikan. Dan dia mendapatkan status sebagai anak Allah. Oh saudara yang kasih Tuhan. Coba kita lihat lagi di sini. Apalagi mengenai anak kecil yang Tuhan Yesus katakan. Coba perhatikan ayatnya yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan di sini. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Jadi selain bahwa anak kecil ini percaya dan bertobat, satu hal yang Yesus tekankan mengenai anak kecil ini adalah bahwa dia
rendah. Dia merendahkan diri, merendahkan hati. Ini adalah sesuatu yang anak kecil biasanya lebih bisa lakukan daripada orang dewasa. Dan kita harus paham, anak kecil di zaman Tuhan Yesus tidak seperti anak-anak sekarang yang banyak dimanjakan, banyak dibiarin. Terutama di negara-negara barat itu luar biasa sekali, saudara kasih Tuhan. Mereka sekarang orang tua tidak boleh mendisiplin anak lagi. Dan kalau orang tuanya mendisiplin anaknya terlalu keras, anaknya bisa telepon polisi. Orang tua saya, katanya, menghukum saya. Orang tuanya bisa ditangkap, saudara kasih Tuhan. Luar biasa sekali. Sehingga di situ tumbuh generasi yang kacau balau. Tapi di zaman abad pertama belum seperti itu. Ya. Dan anak-anak pada waktu itu memang dianggap sebagai orang-orang yang sangat rendah, sangat kecil. Dan ini menimbulkan bahwa anak-anak pada zaman itu sangat mudah mereka merendahkan diri. Merendahkan hati. Biasanya jauh lebih mudah daripada orang dewasa. Kita tidak berkata bahwa tidak ada anak yang sombong, bisa-bisa saja itu terjadi. Tapi ini adalah kualitas yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, katanya. Dan ini memberitahu kita bahwa alasan kebanyakan orang tidak diselamatkan adalah karena dia tidak merendahkan hati. Beberapa khotbah yang lalu, Gembala kita Dr. Suyanto Leo sudah menguraikan beberapa alasan kenapa orang tidak diselamatkan. Satu, dia tidak pernah dengar Injil. Dua, dia dengar Injil, Injilnya salah. Benar kan? Nah, atau tiga, dia dengar Injil yang benar, tapi dia tidak mau terima. Nah, sekarang kita tanya, kenapa ada orang yang sudah dengar Injil yang benar, tapi dia tidak mau terima? Nah, tentu ada banyak alasan. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa salah satu alasan terbesar adalah kesombongan. Kesombongan diri. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan Allah, kamu harus seperti anak kecil. Dan kualitas yang Tuhan tekankan pada anak kecil di sini adalah merendahkan diri. Ya. Karena ketika seseorang dalam kesombongannya, dia bisa menolak kasih karunia Tuhan. Orang bisa menolak kasih karunia Tuhan karena dia sombong. Dia merasa misalnya, saya kalau mau selamat harus berdasarkan upaya saya sendiri. Ada orang yang sombong seperti itu. Wah, masa sih saya masuk surga? Katanya semua sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Wah, itu nggak bisa. Saya harus kita yang sempurna, harus kita yang bagus, harus kita yang bisa hidup kudus, berhasil. Wah, baru itu rasanya enak itu masuk surga, katanya begitu. Saudara kasih Tuhan. Kalau Anda mau mengandalkan kemampuan diri sendiri, Anda tidak mau menerima kasih karunia Tuhan, itu adalah suatu bentuk kesombongan rohani. Dan Tuhan berkata ini tidak bisa seperti ini. Ada orang yang karena kesombongan, dia tidak mau mengakui dirinya salah. Karena dalam keselamatan, kita harus bertobat. Bertobat berarti mengakui bahwa saya sudah salah. Saya sudah salah jalan, saya sedang menuju ke neraka. Saya bukan orang yang baik di mata Tuhan. Kadang-kadang kalau kita memberitakan Injil, kita bilang, apakah Bapak yakin masuk surga? Ya kira-kira masuklah. Kok bisa? Karena saya orang yang lumayan baik, katanya. Saya orang yang lumayan baik, maka mestinya Tuhan kasih saya masuk surga. Toh saya lebih baik daripada banyak orang. Saya berderma, saya bikin ini, saya bikin itu. Saya orang yang cukup baik. Tetapi untuk bisa diselamatkan, seseorang harus bertobat. Dan bertobat itu mengakui saya di hadapan Tuhan. Ini orang yang berdosa. Perbuatan baik saya yang terbaik pun seperti kain kotor. Dan kadang-kadang manusia terlalu sombong untuk mengakui itu. Dia berpikir saya lumayan baik. Ada macam lagi kesombongan. Kesombongan karena takut pendapat manusia. Dia tidak mau kehilangan respek dunia, tidak mau kehilangan
respect teman-temannya dan lain sebagainya. Saya sudah pernah bersaksi, waktu saya bergumul dengan keselamatan saya sendiri. Salah satu hal yang menahan saya waktu itu adalah kesombongan. Karena saya merasa bahwa saya sudah Kristen. Saya adalah anak gereja. Karena waktu itu ayah saya, Pak Suhento, memang sudah gembala di suatu gereja. Dan saya anak gembalanya. Dan saya sudah Kristen. Belum lagi waktu saya pergi ke Tabernakel, saya sekolah Kristen di situ. Ada 1 tahun saya memenangkan predikat siswa teladan. Waduh, bangga kan? Siswa teladan. Lalu setelah saya diperhadapkan kepada Injil, yang terus bertanya, karena dikhotbahkan terus, ya, bahwa apakah kamu pasti masuk surga? Apa yang kamu andalkan untuk masuk surga? Sudahkah kamu lahir baru? Apa yang menjadi pegangan kamu? Dan saya selalu diperhadapkan kepada pertanyaan itu. Dan saya bertanya pada diri saya, pernahkah saya secara pribadi bukan mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan orang tua saya, bukan mengandalkan siapa-siapa. Pernahkah saya secara pribadi berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku orang berdosa, selamatkanlah aku. Nah, saya pikir-pikir, belum pernah kayaknya saya berdoa seperti itu. Dan saya sangat bimbang waktu itu. Sangat bimbang, saya pikir, dalam setengah hati saya berkata, nggak usahlah berdoa begitu, udah masuk kok begitu. Karena kenapa? Kalau saya sampai mengakui bahwa saya belum dan saya perlu melakukan itu, berarti seperti saya harus kayak maju ke depan lagi, mengakui, oh saya diselamatkan. Padahal semua orang pikir saya sudah diselamatkan. Ya. Semua orang berpikir, bahkan, wah ini siswa teladan, ini apa segala macam. Kok dia baru diselamatkan ya? Jadi saya terlalu banyak mikirin orang lain bakal melihat saya seperti apa. Saya lebih memikirkan reputasi saya. Saya lebih memikirkan hal seperti itu. Dan akhirnya saya bergumul di situ. Cukup lama. Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Sampai akhirnya Tuhan memakai seorang pengkhotbah, saya sudah pernah cerita. Rabu malam. Khotbah Rabu malam. Makanya saya selalu mengasihi kebaktian Rabu malam. Karena saya diselamatkan khotbah Rabu malam. Nah, saya undang jemaat sekalian untuk datang Rabu malam. Anda perlu datang Rabu malam. Bawa anak Anda datang Rabu malam. Kalau Anda tidak bawa anak, kalau Anda datang Rabu malam, Anda tidak bawa anak Anda datang Rabu malam, di mana generasi selanjutnya akan datang Rabu malam? Gitu. Lama-lama tidak ada lagi. Biasakan. Bawa anak Anda ke jemaat. Ya kan? Bawa anak Anda sekolah minggu. Bawa anak Anda kebaktian umum. Karena dengan begitu kebiasaan dan itu dibentuk. Tapi ini sedikit menyimpang. Intinya adalah bahwa akhirnya pada kebaktian Rabu malam itu, pas pengkhotbahnya khotbah yang persis saya sedang pergumulkan. Dan dia tanya, waktu itu remaja, kami remaja. Pada Rabu malam waktu itu kita pisah-pisah kelas, jadi khotbahnya per kelas. Dan dia khotbah, dia bilang, ada satu hal yang menyebabkan orang tidak bisa diselamatkan paling banyak, apa itu? Suruh tebak. 5 huruf, dia bilang, ini pakai bahasa Inggris. Terus teman-teman saya bilang, money, apa segala macam, bukan. Terus saya angkat tangan, saya angkat tangan, karena saya sedang bergumul. Ya. Saya bilang, pride, P-R-I-D-E. Dan, oh benar itu. Tapi saya ngomong gitu, saya terpukul sendiri, loh itu kan saya, gitu. Ya. Itu kan saya sedang bergumul tentang ini. Bahwa kesombongan saya, ya menjaga reputasi saya segala macam, membuat saya bergumul. Oh, saya butuh nggak ini untuk datang kepada Tuhan saat ini dan berkata saya perlu diselamatkan. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu apakah ada yang bergumul pada saat ini. Tetapi kalau misalnya Anda sudah tahu kebenaran, tapi Anda bertanya, sudahkah, pernahkah saya menerimanya secara pribadi? Karena akhirnya ujung-ujungnya saya berkata begini, nanti di hadapan Tuhan yang akan memberi pertanggungjawaban itu saya sendiri. Tidak akan Tuhan tanya, apa pendapat teman kamu gitu? Enggak, Tuhan nggak akan tanya begitu. Jadi untuk apa saya memikirkan pendapat manusia? Tapi saya akan berdiri pribadi di hadapan Tuhan.
Dan waktu itu saya memberi pertanggungjawab. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, Yesus berkata, kamu harus menjadi seperti anak kecil. Lahir baru, bertobat, percaya. Dan untuk bisa melakukan itu, kita harus merendahkan diri. Terus mengakui kita sudah salah. Dan kita membutuhkan Yesus Kristus. Nah kemudian, baru kita masuk ke ayat yang keempat sekarang. Pentingnya menjadi seperti seorang anak, bukan saja satu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tapi dua untuk menjadi besar dalam kerajaan sorga. Untuk menjadi besar dalam kerajaan sorga, prinsipnya sama. Seseorang harus menjadi seperti seorang anak. Makanya dikatakan di ayat yang keempat di sini, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi pertama-tama, masuk dulu. Okay. Kemudian, kalau saya sudah diselamatkan, bagaimana? Bagi orang yang sudah diselamatkan, Tuhan ingin kita tetap mempertahankan sifat-sifat seperti seorang anak ini. Apa itu sifat seorang anak? Tadi kita sudah bilang. Ada DNA rohani. Kita secara fisik, kita berbagi DNA fisik dengan orang tua kita. Seperti saya, kata orang sih muka saya agak mirip Pak Suento, nggak tahu juga benar apa enggak. Gitu kan. Pagi setelah saya pelihara kumis, gitu kan. Kalau dicukur kumisnya mungkin lebih beda dikit. Oke, secara fisik kita seperti orang tua kita. Tapi kalau misalnya secara rohani tadi, kita sudah dimasukkan ke dalam kerajaan, kita sudah dimasukkan ke dalam keluarga Tuhan. Kalau kamu mau menjadi seperti anak, apakah kamu serupa dengan Bapa yang di surga? Dan itu memerlukan, sekali lagi, kerendahan hati. Kerendahan hati, karena apa? Kalau kita mau menjadi seperti Bapa di surga, kita harus menyangkal sifat kita yang lama. Sifat kedagingan kita. Itu harus kita sangkal. Kita harus mengubah. Dan kita harus percaya. Salah satu hal yang menarik adalah tadi kita sudah bicara mengenai percaya dalam hubungan dengan keselamatan. Tapi setelah kita diselamatkan, kita tetap harus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan dalam hal keselamatan. Kemudian kita harus percaya kepada Tuhan dalam semua hal yang lain. Kita bertumbuh. Ketika kita diselamatkan, kita tahu, oh Engkau, Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Tapi setelah kita masuk, kita lalu dikasih tahu lagi oleh firman Tuhan. Bahwa Tuhan punya banyak hal lain bagi kita. Ada perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan tuntut, percayalah. Percayalah bahwa kalau kamu lakukan ini yang terbaik bagi kamu. Percayalah hai orang muda, bahwa kamu tidak perlu menjadi sama dengan dunia. Padahal bagi orang muda mungkin, atau bahkan mungkin bagi orang yang sudah dewasa pun, bahwa dihargai oleh dunia ini begitu penting, begitu nikmat, begitu wah ini pencapaian kalau dunia bisa begitu menghargai saya. Tapi Tuhan berkata, percayalah bahwa itu bukan yang terbaik. Kita bilang, tapi Tuhan, di jalur itu saya bisa dapat uang, di jalur itu saya bisa dapat popularitas, di jalur itu saya bisa dapat ini dan itu dan ini dan itu yang menyenangkan bagi daging saya. Tapi Tuhan bilang, tidak anakku, aku punya rencana yang lebih baik bagi kamu. Ada cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang dunia ini tidak kenal. Dan kita disuruh untuk percaya bahwa jalan Tuhan is the best. Bahwa menjaga kekudusan, misalnya bagi orang muda, menjaga kekudusan itu adalah jalan terbaik. Bahwa melawan godaan untuk berdosa, itu adalah jalan terbaik. Dan itu kita dituntut untuk percaya. Karena kedagingan kita dan mata kita seolah-olah membiarkan, oh ini cara dunia, cara dosa ini enak. Dan sukses kelihatannya sementara.
Tapi kita diperhadapkan, Tuhan bilang, percayalah padaku. Saya luar biasa tadi paduan suara nyanyi percaya dan patuh. Padahal saya tidak ada koordinasi. Ya. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya bilang, ini ilustrasinya saya mau singgung lagu percaya dan patuh. Tadi dinyanyikan. Gitu. Percaya dan patuh. Ini adalah yang firman Tuhan katakan. Dan ini anak kecil biasa lebih gampang memang. Orang dewasa disuruh patuh agak susah. Tapi anak kecil dilatih percaya dan patuh. Dan anak kecil itu biasanya dia instingtif, dia percaya pada orang tuanya. Saya masih ingat waktu saya di kedokteran, saya ada satu kelas psikologi. Lalu dosennya ini cerita. Dosen saya waktu itu, dia cerita begini. Anak kecil itu dibilang, kadang-kadang yang dia pentingkan itu orang yang bisa dia percayai. Bukan logikanya. Jadi dia kasih ilustrasi, dia pernah suatu kali nonton film sama anaknya. Nonton film ada dinosaurus yang mengerikan. Saya nggak tahu film apa, dia nggak cerita. Apa Jurassic Park atau apa, saya nggak tahu juga. Ya. Tapi ada dinosaurus yang mengerikan. Anaknya masih kecil, masih kayak 3, 4, 5 tahun mungkin. Ya. Lalu dia ngelihat dinosaurus yang mengerikan itu, anaknya ketakutan. Lalu dosen saya bilang begini, saya menenangkan anak saya bukan dengan menceritakan ini logikanya. Saya tidak kasih ceramah bahwa, ini dinosaurus sebenarnya bohongan, ini efek CGI, segala macam, lalu di balik layar ada apa. Enggak. Saya kasih tahu dia begini, jangan takut. Sehebat apapun dinosaurusnya, ada papa. Kalau datang papa, kalahkan. Kan nggak masuk akal sebenarnya gitu. Bukan logikanya gitu. Memang itu sebenarnya bohongan gitu. Tapi anak kecil yang belum tahu apa-apa itu, lebih ditenangkan dengan itu daripada kalau kamu mau jelaskan, enggak, ini cuman ini CGI lah, apa lalu kita jelaskan teknologi komputer di balik itu semua segala macam. Dia nggak begitu paham yang itu. Tapi yang jelas dia bilang, ada bapak saya dekat saya. Dan itu yang penting bagi dia. Sehingga makanya kita bilang seorang anak kecil itu biasa lebih gampang mempercayai. Bahwa bapaknya bilang begini, oke, dia percaya. Dia patuh karena dia simple, dia masih terbuka. Dia bisa mempercayai. Dan Tuhan bilang, kamu harus seperti itu. Kalau kamu ingin besar di dalam kerajaan sorga, kamu harus seperti Bapamu di sorga, berarti kamu harus percaya dengan suatu kesederhanaan seorang anak. Tuhan sudah bilang begini, saya percaya. Orang, tapi kan dunia begini-begini. Saya belum tahu masalah itu. Saya belum tahu masalah itu. Tapi kan ada tantangan begini-begini. Saya belum tahu masalah itu. Saya seperti anak kecil saja. Yang bapak saya sudah bilang begini, saya percaya. Dan saya akan berjalan melalui itu. Sudah kasih sama Tuhan. Coba kita kembali lagi ke dalam Matius pasal 18 di sini. Matius pasal yang 18. Ini adalah prinsip pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yaitu pentingnya menjadi seorang anak. Ya. Itu baru prinsip pertama. Sekarang kita lihat prinsip kedua yang Tuhan Yesus ajarkan. Satu adalah pentingnya menjadi seorang anak. Yang kedua adalah penerimaan terhadap salah satu dari anak-anak kecil ini. Jadi, sekarang kita bukan bicara mengenai menjadi seorang anak lagi, tapi pentingnya menerima, penerimaan terhadap salah satu anak-anak ini. Perhatikan ayat yang kelima. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan ini adalah esensi dari kita merendahkan hati. Karena kalau kita sombong, kita berfokus pada diri kita sendiri. Tetapi ketika kita rendah hati, kita mulai fokus kepada orang lain. Ya, karena kita tidak meninggikan diri. Kita mulai fokus kepada orang sekeliling kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus segera beralih dari, kamu perlu menjadi seorang anak kecil yang rendah hati, dan itu akan punya efek. Sekarang bukan lagi bicara soal diri kamu, tapi sekarang bicara bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Ya. Dan dia mulai berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Seorang anak seperti ini katanya, ya. Seorang yang kecil. Dan
Ini bisa diterapkan kepada memang anak-anak yang kecil secara fisik. Contohnya di pasal 19, coba kita buka Matius pasal 19. Matius pasal 19 ayat 13 dan 14. Ada suatu insiden, nanti kita akan sampai ke sana juga. Tapi saya singgung saja sedikit di sini. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi murid-muridnya rupanya tidak menangkap pelajaran Tuhan Yesus di pasal 18. Ya, jadi ada orang bawa anak kecil dihalang-halangi oleh mereka. Ayat 14, tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Ya. Dan kenapa demikian? Sekali lagi, justru karena dunia kekristenanlah, anak-anak dihargai sebenarnya. Di dunia Romawi zaman dulu, anak-anak itu sangat tidak dihargai. Anak-anak itu dianggap seperti properti orang tuanya. Justru kekristenanlah yang mengangkat anak-anak. Karena kekristenan memahami bahwa semua diciptakan untuk gambar dan rupa Allah, dan karena pengajaran Tuhan Yesus, jadi kita yang sudah terbiasa di abad 21 ini, kita hidup sudah 20 abad kekristenan, sangat menghargai anak-anak. Tapi kita harus paham, di zaman Romawi dulu, anak-anak tidak dihargai. Sehingga anak-anak tidak boleh datang kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak boleh. Justru yang seperti ini bagus. Jadi, menyambut seorang anak, kita bisa bicara mengenai anak yang fisik kecil. Tapi selain itu, ini juga bisa mengacu kepada anak-anak rohani, maksudnya orang-orang yang masih lemah imannya, baru diselamatkan belum lama. Jadi ini pun perlu diterima. Coba kita buka Roma pasal 14. Roma pasalnya yang ke-14. Kita melihat di sini. Ayatnya yang pertama. Roma pasal 14 ayat pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Dan ini berbicara mengenai pendapat yang tidak Tuhan perintahkan. Jadi, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kalau ada orang yang baru diselamatkan, imannya masih lemah. Dalam kasus jemaat Roma di sini, Paulus maksudkan contohnya orang Yahudi yang baru bertobat. Seorang Yahudi yang baru bertobat, seumur hidup dia nggak pernah makan babi sebelumnya. Lalu masuk ke jemaat, Paulus bilang kalau dia belum mau makan babi, jangan dipaksa-paksa gitu. Ini mengingatkan saya, ada seorang jemaat Grafe juga dulu ya, sekarang sudah di pelayanan tempat lain. Nggak tahu sekarang sudah makan babi belum. Gitu ya. Karena dulu dia tidak makan babi. Gitu. Karena berasal dari kaum yang tidak makan babi. Gitu kan. Nah, jadi dia merasa nggak biasa aja gitu. Karena mungkin dari kecil udah nggak makan babi. Padahal bagi yang sudah biasa makan babi, wah melihatnya lezat sekali. Gitu. Nah, melihatnya lezat sekali kan. Dengan segala macam gaya. Ada gaya Tionghoa, gaya Batak, mungkin gaya apa lagi ya. Enak sekali gitu. Ya. Tapi dia nggak biasa. Jadi dia melihatnya kayak jijik gitu. Ya ini maksudnya begini. Paulus mau bilang masuk surga kan bukan syaratnya harus makan babi. Gitu. Ya. Jadi ya terima aja dia. Gitu. Terima aja dia tanpa usah disindir-sindir, tanpa usah digojok-gojok segala macam. Ya terima aja karena masuk surga bukan masalah kamu makan daging apa kok. Gitu. Jadi kita harus menerima. Anak-anak, ya baik anak secara fisik, anak kecil, maupun orang yang mungkin masih lemah imannya. Coba kita buka 1 Korintus pasal 12. Ya. Konteksnya di dalam jemaat lokal seperti apa? Konteksnya di dalam jemaat lokal, coba kita lihat 1 Korintus 12, ayat yang ke-22 sampai 24. 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 24. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang kurang elok, kita berikan perhatian khusus.
hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Jadi, ini adalah pengajaran yang cocok dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Bahwa kita harus menerima seorang anak kecil sekalipun. Dan sekali lagi, ini bisa mengacu pada anak kecil secara fisik, maupun kepada orang-orang yang mungkin masih lemah iman, atau masih baru diselamatkan, dan bagaimana kita mengasihi mereka, dan bagaimana kita berbuat bagi mereka, dan menerima mereka. Kita kembali lagi ke dalam Matius pasal 18, saudara Tuhan. Itu adalah prinsip yang kedua yang Yesus ajarkan. Prinsip pertama tadi adalah pentingnya menjadi anak kecil, seperti anak kecil. Prinsip yang kedua adalah penerimaan terhadap salah satu anak kecil. Prinsip yang ketiga diajarkan adalah peringatan. Peringatan berkaitan dengan mereka yang kecil. Di sini. Peringatan berkaitan dengan mereka yang kecil ada di ayat yang ke-6 dan seterusnya. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Wow, ini peringatan yang keras. Kalau Anda bisa membayangkan, batu kilangan itu apa? Batu kilangan itu batu gede. Jadi kilangan waktu itu ada batu, lalu ada batu ini dipakai untuk menggerus ini ya. Jadi dia gede sekali, lalu ada kayu dikaitkan, lalu kayunya ini dipakai untuk mendorong batu yang besar ini. Jadi ini batu yang gede sekali. Batu kilangan. Jadi bisa bayangkan, kita naik kapal ke tengah laut gitu, bawa batu kilangan gede, ya. Lalu batu kilangannya diikatkan pada leher, lalu dicemplungkan, apa yang akan terjadi? Ya, kita akan tenggelam seperti batu. Inilah berenang gaya batu yang dikatakan itu. Gitu ya. Kamu bisa berenang nggak? Bisa. Gaya apa? Oh, saya gaya batu. Gitu ya. Tapi sebenarnya kalau manusia dengan sendirinya nggak bisa gaya batu. Karena susah untuk ini. Tapi kalau ini benar-benar gaya batu. Dia akan jatuh ke tengah laut. Jadi intinya Tuhan Yesus berkata lebih baik dia mati. Lebih baik mati daripada katanya apa? Menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini. Ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan dari sini. Yang pertama, ya, pelajarannya adalah bahwa orang yang sudah percaya pada Yesus pun bisa diselamatkan. Bisa disesatkan. Sorry. Orang yang sudah percaya pada Yesus pun bisa disesatkan. Ini hati-hati nih. Dikatakan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang apa katanya? Percaya kepadaku. Jadi orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus bisa atau tidak bisa disesatkan menurut ayat ini? Bisa disesatkan. Dan karena bisa disesatkanlah, makanya Tuhan sangat-sangat memberi peringatan, jangan sampai ada yang menyesatkan. Karena masih bisa disesatkan. Nah, karena ada teologi yang mengatakan bahwa, oh kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu tidak bisa lagi disesatkan. Kamu tidak bisa lagi melepaskan iman. Oh tidak demikian. Bahkan Alkitab mengajarkan di Galatia pasal 5, orang Galatia hampir disesatkan. Coba kita buka Galatia. Galatia pasalnya yang ke-5. Dan orang Galatia sudah percaya Yesus. Tapi kemudian datang penyesat yang mengajarkan mereka, kamu percaya Yesus saja tidak cukup. Kamu harus disunat juga. Nah, ini adalah Injil yang palsu dan Paulus marah sekali. Di Galatia pasal 1 dia bilang, barang siapa, bahkan malaikat pun kalau mengajarkan Injil yang lain, anatema, terkutuklah dia. Tapi perhatikan di Galatia pasal 5. Ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah merdeka, sudah diselamatkan melalui kasih karunia. Kok mau diperhamba lagi pakai sunat? Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ini maksudnya sunat untuk keselamatan ya. Bukan berarti nggak boleh sunat untuk kesehatan dan lain sebagainya. Barang siapa menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia.
Ini peringatan Tuhan karena orang Galatia hampir disesatkan. Hampir disesatkan. Padahal mereka sudah percaya Yesus. Makanya Paulus bilang, kalaupun ada malaikat yang memberitakan yang lain, terkutuklah dia. Dan Paulus seiring dengan Tuhan Yesus yang berkata, lebih baik batu kilangan ditaruh lebih baik dia mati duluan daripada menyesatkan orang. Gitu. Karena betapa berbahayanya hal ini. Coba kita kembali ke Matius pasal 18. Oleh karena itu, betapa pentingnya jemaat yang Alkitabiah. Tempat di mana orang bisa bertumbuh, tidak disesatkan. Ya, itu adalah salah satu fungsi dari gembala dan penginjil dan pengajar yang di Efesus pasal 4 dikatakan Tuhan berikan kepada jemaatnya untuk membangun supaya mencapai kedewasaan iman. Tapi coba kita lihat lagi di Matius pasal 18. Ada pelajaran lain lagi. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Pelajaran ini adalah bahwa kemahatauan Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Karena walaupun Tuhan sudah tahu sesuatu akan terjadi, tapi Tuhan tidak tentukan itu terjadi. Bedakan antara Tuhan menentukan, mengharuskan sesuatu terjadi, dengan Tuhan tahu itu pasti akan terjadi. Nah, yang dikatakan di sini adalah, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Kata harus di sini bisa juga diterjemahkan pasti ada. Ya. Ini adalah pengetahuan Tuhan. Penyesatan harus ada berdasarkan karena Tuhan sudah ciptakan dengan kehendak bebas. Ya. Tuhan tahu, ya pasti akan terjadi. Tuhan sudah tahu. Tapi itu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Dengan Tuhan bilang, celakalah orang yang mengadakannya. Dan ini mirip dengan apa yang terjadi pada diri Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Kalau Anda baca di Kejadian 50 ayat 20, sesudah semuanya selesai, Yusuf bisa kilas balik dan dia ngomong sama saudara-saudaranya, kalian mereka-rekakannya untuk kejahatan, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Artinya Tuhan pakai kejahatan saudara-saudaranya untuk mendatangkan hal yang baik. Yaitu untuk mendatangkan akhirnya Yusuf menjadi penolong keluarganya lah di Mesir, menjadi Perdana Menteri. Tapi tidak berarti yang mereka lakukan itu benar atau bahwa mereka bebas dari hukuman. Oh tidak. Tuhan bisa memakai kejahatan untuk kebaikan. Tapi yang berbuat jahat itu tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bilang, penyesatan memang ada. Memang pasti ada, memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang melakukannya. Karena Tuhan tidak tentukan itu dia lakukan berdasarkan kehendak bebasnya. Dan Tuhan akan menghukum dia. Kemudian kita lihat lagi, ayat 8 dan ayat 9. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggaulah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara, Tuhan mengajarkan realita neraka. Realita neraka. Mengapa menyesatkan orang begitu berbahaya? Mengapa Tuhan bilang lebih baik seseorang mati daripada dia menyesatkan seorang? Karena kita bicara mengenai neraka. Realita neraka. Hari ini neraka bukanlah doktrin yang populer. Banyak orang tidak mau ngomong soal neraka. Tapi Anda tahu bahwa Tuhan Yesus, Anda buka, Anda cek. Saya tantang Anda cek. Dia lebih banyak bicara soal neraka daripada soal sorga. Tuhan Yesus ada bicara soal sorga. Tapi Tuhan Yesus lebih banyak lagi bicara soal neraka. Dan siapa yang bisa memberitahu tentang sorga dan neraka selain daripada Tuhan? Kalau ada orang hari ini yang bilang dia ke sorga ke neraka, saya tidak percaya. Saudara. Ada banyak buku yang keluar. The Boy Who Went to Heaven, katanya. Ada dibikin filmnya segala macam. Lalu ada lagi, saya dulu pernah dikasih satu buku. Seorang, dalam tanda kutip, ya, pengkhotbah perempuan, ya, bersaksi dia dibawa ke neraka oleh Tuhan Yesus. Lalu neraka dia gambarkan seperti manusia. Ada kaki kanan neraka. Lalu saya dibawa ke kaki kiri neraka. Lalu saya dibawa ke perut neraka. Lalu dia jelaskan begini-begini. Waduh, saya bilang.
Saya tidak percaya semua itu. Tapi yang Alkitab katakan tentang neraka, itu benar. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dan penguasa atas segala-galanya. Dan dia kasih tahu neraka seperti apa. Bahwa neraka itu tempat api, katanya. Api yang kekal. Dan segala daya upaya harus dilakukan supaya tidak masuk ke tempat itu. Tidak ada pengorbanan yang terlalu besar supaya tidak masuk ke neraka. Kalau dibutuhkan pengorbanan. Nah, ada orang yang mengkritik kekristenan. Dia bilang begini, kalau kamu mau ikut perintah Tuhanmu, mestinya orang Kristen itu buntung-buntung semua, katanya. Kenapa? Katanya begini, jika tangan kakimu menyesat, engkau penggal. No, mana. Penggal nggak? No. Ya. Kalau matamu menyesat, engkau cungkil, katanya. Mana? Kenapa orang Kristen nggak cungkil-cungkil matanya? Tapi sudah nggak sama Tuhan. Bukan itu yang mau diajarkan di sini. Yang mau Tuhan Yesus ajarkan adalah tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk menghindarkan diri dari neraka. Karena neraka adalah realita yang real, yang mengerikan. Tetapi kenapa kita tidak memenggal tangan, memenggal kaki, mencungkil mata? Karena sebenarnya permasalahannya bukan di situ. Kalau misalnya tangan kita menyesatkan kita, penggal, tangan kanan. Sudah tidak ada tangan kanan, yang menyesatkan nanti apa? Tangan kiri. Kita penggal lagi. Yang menyesatkan mata. Kita penggal, kita cungkil mata kanan. Yang menyesatkan mata kiri. Kita sudah penggal semua, masih bisa berdosa nggak? Berdosa di mana? Di hati. Di pikiran kita. Anda mau penggal semua sampai habis pun, kalau rambut sih nggak usah ngomong gitu ya. Anda penggal semua sampai habis pun, masih berdosa nggak manusia? Masih berdosa, masih bisa berdosa. Yaitu hatinya. Oleh karena itu yang Yesus maksudkan di sini bukan masalah penggal-memenggal, tapi Tuhan Yesus memaksudkan adalah tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa kita lakukan untuk lepas dari neraka. Karena ada orang-orang yang dia tidak mau percaya Yesus karena hal-hal tertentu. Dia tidak mau percaya Yesus karena ada hal-hal yang dia tidak mau lepaskan. Ada hal-hal yang dia tidak mau serahkan kepada Tuhan. Karena dia anggap terlalu nikmat. Perkataan Tuhan Yesus di sini harus menggetarkan hatinya. Dan berkata bahwa, apa yang kamu tahu tentang neraka? Dan saudara, kebalikannya juga benar. Kalau saya sudah diselamatkan bagaimana? Saya sudah diselamatkan. Berarti saya tidak takut lagi masuk ke neraka karena saya akan masuk surga. Tapi di surga itu kebalikan dari neraka. Kalau neraka itu kengerian yang sangat ngeri, di surga itu kemuliaan yang sangat mulia. Dan kita bisa berkata bahwa tidak ada hal juga yang terlalu baik untuk kita korbankan di dunia ini untuk mendapatkan kemuliaan di sorga sebenarnya. Karena apapun yang kita nikmati di sini, yang kita anggap hebat di sini, yang karenanya kita kurang taat sama Tuhan, sebenarnya kalau kita taat sama Tuhan, kita dapat di sorga itu tidak terhitung berkali-kali lipat gitu. Sehingga tidak ada pengorbanan apapun, intinya kekekalan itu jauh lebih penting daripada saat ini. Dan kita tidak bisa tahu itu selain kita percaya kepada Tuhan. Makanya kembali lagi ke percaya. Karena tidak ada di antara kita yang pernah ke surga atau ke neraka. Tapi Tuhan hanya bilang, pokoknya di kekekalan nanti, entah Anda masuk neraka atau entah masuk surga, itu jauh lebih penting dari yang sekarang ini. Jauh-jauh lebih penting. Jadi, apakah Anda sedang menuju neraka? Anda harus tahu, neraka itu jauh lebih bahaya dari apapun bahaya di dunia ini. Atau Anda orang yang sudah diselamatkan dan Anda berkata, saya sedang menuju surga. Oke, pahami juga bahwa surga itu jauh lebih penting, jauh lebih indah daripada apapun yang Anda mau pertahankan hari ini, apapun yang Anda perjuangkan hari ini, surga itu lebih-lebih lagi. Dan itu harus menjadi motivasi kita.
Karena kekekalan. Itu jauh lebih penting dari apa yang terjadi saat. Coba kita masuk sekarang ke ayat yang ke-10 dan 11, saudara kasih Tuhan. Ayat 10 dan 11, ini adalah prinsip yang keempat dan terakhir. Prinsip pertama adalah pentingnya menjadi anak kecil. Yang kedua adalah penerimaan terhadap anak kecil. Yang ketiga adalah peringatan berkaitan dengan anak kecil. Yang keempat adalah perlindungan bagi anak kecil. Perlindungan yang Tuhan berikan pada anak kecil. Dikatakan di ayat yang ke-10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Sekali lagi, kita tidak bisa tahu tentang sorga seperti apa kalau bukan Tuhan Yesus singkapkan. Dan Tuhan Yesus menyingkapkan sesuatu di sini. Bahwa ada malaikat. Malaikat siapa? Malaikat anak-anak ini katanya. Ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Dan dari sini muncul suatu konsep atau doktrin bahwa manusia itu punya malaikat pelindung. Malaikat pelindung katanya. Nah, Alkitab tidak bilang malaikat pelindung, istilah itu tidak ada dipakai. Tapi Alkitab memang mengajarkan bahwa malaikat itu melayani orang yang percaya. Coba kita buka Ibrani. Ibrani pasal pertama, ayat 13 dan 14. Ibrani 1 ayat 13 dan 14. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa salah satu pelayanan malaikat adalah terhadap orang-orang yang diselamatkan. Dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan akan hal ini. Walaupun kita tidak tahu detail-detailnya. Kita tidak disuruh tahu, ya, itu menjadi suatu kesesatan karena ada orang-orang tertentu yang dia ini, wah, ada malaikat pribadi saya di samping kanan saya segala macam itu. Tidak, kita tidak dikasih tahu hal-hal seperti itu. Tapi kita tahu dari sini bahwa Tuhan peduli dengan kita. Tuhan peduli dengan anak-anak kecilnya, termasuk anak-anak rohaninya, yaitu orang-orang yang percaya. Dan ada dunia yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata kita. Ya. Ada dunia malaikat yang kita tidak bisa lihat, saudara. Ya. Dan sekali lagi ini menggarisbawahi, kita seringkali terpaku kepada yang fisik, yang jasmani, yang dunia, yang sekarang ini. Tapi apa yang informasi yang Tuhan Yesus ungkapkan semua ini tentang neraka, tentang malaikat di sorga, segala macam, memberitahu kita bahwa ada realita yang lebih real lagi, lebih benar lagi, yang lebih penting lagi. Itu realita kekekalan. Yang kita hanya dikasih tahu sedikit memang. Kita belum tahu semuanya. Tadi saya katakan, kita tidak tahu mekanisme malaikat ini seperti apa gitu kan. Bagaimana cara mereka menolong kita. Tapi percayalah bahwa mereka adalah real. Tuhan tidak singkapkan semua pada kita. Tapi malaikat-malaikat ini bisa membantu orang-orang percaya. Dan oleh karena itu kita jangan ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Dan juga kita tidak boleh lupa bahwa kita tidak sendirian. Pernah nggak Anda di suatu kamar sendirian, Anda pikir, wah nggak ada orang lihat saya mau ngapain. Apalagi lagi browsing-browsing, pernah nggak? Wah nggak ada orang lihat browsing, saya browsing apa? Waduh, saya pakai VPN lagi. Incognito, nggak ada yang lihat. Kan? Saudara, malaikat banyak yang lihat. Bapa di sorga melihat. Dan apakah itu adalah hal yang baik atau Anda malah nggak suka, itu tergantung Anda lagi ngapain. Dan Anda berkata, oh saya mengucap syukur bahwa Tuhan selalu melihat saya. Bahwa malaikat selalu beserta dengan saya. Atau Anda berkata, oh gawat nih, selama ini saya diintai oleh malaikat. Gitu kan? Yang mana saudara? Tapi kita harus paham bahwa ada suatu dunia kekekalan yang kita tidak bisa lihat dengan mata kita. Tapi yang Tuhan ajarkan, ini penting. Ini lebih penting daripada yang bisa dilihat dengan mata. Saya ingin menutup dengan satu ayat di sini ya. Coba kita buka di dalam 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18.
2 Korintus 4 ayat 18, ini sebagai ayat penutup kita. Ini yang Paulus jadikan prinsip hidup dia. Dan kalau kita serius menanggapi apa yang Yesus katakan, apa yang Kristus katakan, apa yang Paulus katakan di sini. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang Paulus ajarkan. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Bagaimana kita menanggapinya dalam hidup ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat, Tuhan, dan Guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya termasuk kami segala hal yang indah. Tuhan, jikalau ada di ruangan ini yang masih bergumul dengan keselamatan, dengan masuk ke dalam kerajaan sorga, Engkau yang kiranya bekerja dalam hatinya. Engkau yang terus menegur, mengajak. Dan saat ini saya ingin bertanya kepada jemaat sekalian, adakah di tempat ini yang saat ini berkata, hari ini saya ingin memastikan keselamatan. Hari ini, saya sebelumnya belum pasti, tapi hari ini saya mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan Juru Selamat. Apakah ada yang berkata demikian? Hari ini saya ingin melakukannya. Kalau ada, silakan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apakah ada hari ini yang berkata, saya ingin memastikan. Mungkin saya belum yakin sebelumnya. Saya belum pasti sebelumnya. Apakah ada? Kalau ada, jangan bertangguh. Baik kalau misalnya kita semua, kalau Anda sudah diselamatkan. Sesudah diselamatkan. Apakah kita masih hidup mementingkan yang sementara ini? Ataukah kita sudah paham bahwa yang kita lihat dengan mata fisik kita sekarang, suatu hari, mungkin tidak terlalu lama lagi, akan hilang. Akan lenyap. Bukan berarti kita tidak hidup di dunia ini, bukan berarti kita tidak peduli sama sekali dengan dunia ini. Kita telah ditempatkan di dunia ini untuk berbuat baik, untuk bekerja, untuk melayani Tuhan, untuk hidup menjadi terang di dunia ini. Tapi kita memahami bahwa yang kekal itu jauh lebih penting lagi. Adakah kita sadar akan hal itu? Dan adakah kita hidup sesuai dengan pengetahuan itu? Pimpin kami Tuhan, Engkau yang kiranya menolong supaya jemaat-Mu bisa melakukan yang Engkau inginkan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.